Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nur Sapna Damayanti, Restita Ananda, Nur Rahmawati, dan Adwi Restafara. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep laju reaksi. Dalam bidang aplikasi, terutama dalam bidang industri, sangat penting meramalkan kecepatan berlangsungnya reaksi untuk mengoptimalkan hasil reaksi dan proses reaksi. Studi tentang laju reaksi memungkinkan meramalkan mekanisme reaksi, tahap-tahap reaksi untuk proses perubahan reaksi menjadi hasil reaksi. Secara sistematis, laju reaksi adalah proses perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Nah, yang namanya perubahan pasti berkurang atau bertambah. Pada reaksi kimia yang berubah per reaksi atau produk pada berbagai waktu reaksi. Nah, metode yang digunakan untuk mengamati perubahan tergantung jenis senyawa yang terlibat dalam reaksi dan kecepatan perubahannya. Antara lain ada 4. Yang pertama itu mengamati perubahan tekanan, konsentrasi. Yang kedua, cara spektroskopi. Nah, yang ketiga mengamati perubahan daya hantar atau besarnya potensial listrik. Yang terakhir itu mengikuti sifat fisik lainnya seperti perputaran sudut bidang polarisasi. Baiklah, yang selanjutnya adalah konsep laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Satuan jumlah zat bermacam-macam, misalnya gram, mol, atau konsentrasi, sedangkan satuan waktu digunakan detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Dalam reaksi kimia, banyak digunakan zat kimia yang berupa larutan ataupun berupa gas dalam keadaan tertutup, sehingga dalam laju reaksi digunakan satuan molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat dalam 1 liter larutan, sehingga molaritas dinotasikan dengan M besar dan dirumuskan dengan M sama dengan N per V, di mana N adalah jumlah mol dalam satuan mol ataupun milimol, sedangkan V adalah volume dalam satuan liter ataupun mililiter. Kemudian persamaan laju reaksi. Bila volume campuran reaksi pada dasarnya tetap dan konsentrasi zat antara dapat diabaikan, maka laju untuk banyak reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi pangkat bilangan bulat. Untuk reaksi V1A1 tambah V2A2 menghasilkan V3A3 tambah V4A4, di mana V1A1 dan V2A2 merupakan reaktan, sedangkan V3A3 dan V4A4 merupakan produk. Untuk rumus persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana V adalah laju reaksi, K adalah konstanta laju reaksi, M adalah orde reaksi dari zat A, dan N adalah orde reaksi dari zat B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, STAMUKA 251-19119. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian materi selanjutnya adalah laju konsumsi dan pembentukan. Nah, seperti yang kalian lihat di PPT kami, di situ terdapat 2 gambar grafik, yaitu gambar grafik laju konsumsi reaktan dan gambar laju pembentukan produk. Nah, pada awalnya reaksi ini mempunyai konsentrasinya itu sebesar X, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, reaksi ini akan dikonsumsi, maka jumlah reaksinya itu akan berkurang dan akan menjadi produk. Dan seiring juga berkurangnya reaksi, maka produksinya itu akan naik atau meningkat. Jadi lengkungan pada grafik itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut sudah mencapai keadaan setimbang dalam waktu tertentu, sehingga tidak terdapat lagi gradien pada waktu awal. Nah, pada kedua grafik ini kalian bisa mengetahui laju. Jadi pada kemiringan produk atau bisa dibilang titik tangan pada gambar tersebut itu kita dapatkan istilah laju awal atau RO, R pada T sama dengan 0.
Jadi reaktan laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu, dan produk laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Kemudian penentuan orde reaksi. Nah, orde untuk tiap reaktan ini dapat dicari dengan yang pertama, laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dan yang kedua, menjaga konsentrasi dan kondisi reaktannya itu tetap. Dan yang ketiga, menentukan persamaan laju. Nah, dalam menentukan persamaan laju ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode penentuan laju awal dengan metode penentuan persamaan laju reaksi dengan menggunakan metode terisolasi. Yang pertama, metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal, yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi. Untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat bereaksi. Kemudian ada metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi, yaitu semua konsentrasi dari bereaksi dibuat berlebih kecuali untuk satu jenis bereaksi saja. Nah, untuk menentukan harga K itu dengan cara memilih salah satu data percobaan dari data yang sudah tersedia, kemudian data percobaan yang kita sudah pilih itu dimasukkan ke dalam persamaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari laju reaksi, yang mana di soal ini kita dapat lihat diketahui data percobaan untuk reaksi pada suhu yang tetap NO2 tambah CO menghasilkan gas NO dan gas CO2. Nah, di sini kita lihat situ disebutkan tentukan persamaan laju reaksinya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan laju reaksi dari NO2+ dengan CO. Nah, di sini sudah ada data eksperimen 1 sampai 5 serta lajunya dan juga konsentrasi dari CO dan NO2. Nah, untuk pengerjaannya, oke, kita lanjut. Kita menggunakan pemisalan. Nah, awalnya kita misalkan kalau persamaan laju atau V itu sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat orde reaksi, atau dalam kasus ini kita misalkan itu M dikali konsentrasi CO pangkat N, yaitu orde reaksi dari CO. Nah, setelah kita melakukan pemisalan, selanjutnya kita harus mencari orde reaksi dari NO2 dan CO. Nah, bagaimana untuk cara mencari laju orde reaksinya itu? Nah, untuk orde reaksi NO, nah kita kembali ke tabel tadi. Kita cari konsentrasi CO yang mana itu konsentrasinya itu sama. Nah, di sini dapat kita lihat ini. Nah, itu kan bisa kita lihat bersama. Itu pada eksperimen 1 dan 2, konsentrasi CO ini tetap dia sama 1,30 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena ini sama, maka kita ambil eksperimen 1 dan 2 untuk kita eliminasi di tahap selanjutnya. Nah, setelah kita ambil itu, kita menggunakan persamaan V2 per V1 sama dengan K2 kali konsentrasi NO2 di eksperimen 2 kali konsentrasi CO di eksperimen 2 per V1 sama dengan K1 kali konsentrasi NO2 di eksperimen 1 dikali konsentrasi CO di eksperimen 1. Nah, karena tadi disebutkan di soalnya ini percobaannya dalam suhu yang tetap, nah berarti bisa kita samakan saja K1 sama dengan K2 sama dengan K. Nah, berarti nilainya tetap, jadi kita abaikan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita akan mengambil eksperimen 2 dan 3 untuk 2 dan 1 untuk kita eliminasi, kita masukkan saja. Nah, kita masukkan di sini
nilai V-nya berapa, V2-nya tadi 6,40 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Lalu ini V1-nya 3,20 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Nah, terus kita masukkan juga konsentrasi dari NO2 dan CO pada eksperimen 1 dan 2. Nah, setelah kita masukkan itu, kita tinggal selesaikan saja. Kita selesaikan yang di sini tetap. Nah, setelah kita selesaikan menggunakan perhitungan matematika, nah kita dapatkan hasilnya 6,40 kali 10 pangkat min 3 per 3,20 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon sama dengan dalam kurung 2,20 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat M per 1,10 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat M. Nah, kan di sini tadi kan sudah habis, sudah dibagi. Yang ini habis. Nah, setelah itu tinggal kita selesaikan saja. Kita bagi. Ini 6,40 dibagi 3,20 kan 2. Nah, pangkat min 3-nya habis. Ini juga sama. Tersisa pangkat M. Nah, berarti M-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita tahu order reaksi dari NO ini 1. Nah, selanjutnya kita cari order reaksi dari CO. Nah, bagaimana cari order reaksi dari CO? Kita kembali ke tabel lagi. Ke tabel. Nah, kita lihat untuk mencari konsentrasi CO, kita lihat pada tabel di mana konsentrasi NO2 ini tetap atau tidak berubah. Nah, di sini bisa kita lihat ada di eksperimen 1, 3, dan 5. Nah, ini sama-sama nilai dari NO ini tetap atau samalah gitu. Nah, terus kita ambil yang sebenarnya sama saja mau ambil 12 atau 35 atau 15. Nah, sini kita ambil 13 saja karena kita lihat nilai dari CO-nya ini angkanya kecil, jadi kita akan gampang untuk menghitung selanjutnya gitu. Nah, ini sudah ada penyelesaiannya. Nah, kita gunakan lagi persamaan yang sebelumnya, yang mana V3 per V1 karena kita menggunakan eksperimen 3 dan 1 sama dengan K3 per K1 dikali konsentrasi NO2 pada eksperimen 3 kali konsentrasi CO pada eksperimen 3 per konsentrasi NO2 eksperimen 1 dikali konsentrasi CO pada eksperimen 1. Nah, sama seperti sebelumnya, karena disebutkan ini terjadi pada suhu yang sama, maka K-nya ini bisa kita abaikan seperti itu. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja nilainya. Di sini sudah tertera bahwa kecepatan reaksi pada eksperimen ketiga itu 12,8 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Kita bahagi dengan laju reaksi pada percobaan 1 atau eksperimen 1. Nah, terus itu sama dengan K per K dikali ini konsentrasi NO2 pada eksperimen 3 dan 1. Nah, karena konsentrasinya sama yang kita ambil tadi, maka ini bisa langsung diselesaikan. Nah, ini dikali 2,6 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat N per 1,30 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat N. Nah, nanti akan tersisa, karena ini sudah habis, kita bagi. Ini habis ya. Nah, yang tersisa itu tinggal 12,8 kali 10 pangkat min 3 molar per second per 3,2 kali 10 pangkat min 3 molar per second, itu sama dengan 2,60 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat N per 1,30 kali 10 pangkat min 2 molar pangkat N. Nah, setelah kita bagi, kita akan mendapatkan hasil 4 sama dengan 2 pangkat N. Nah, terus bisa kita ketahui N-nya itu 2. Kenapa? Karena kan 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Nah, begitu. Jadi kita dapat N-nya itu bernilai 2. Jadi order total yang kita peroleh itu M plus N. Yang mana tadi M-nya sudah kita dapat ya. M-nya sudah kita dapat itu bernilai 1. Yang tadi bernilai 1, terus
N-nya ini bernilai 2. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Jadi order total yang kita peroleh itu 3. Nah, terus kita masukkan juga order reaksi yang kita dapatkan tadi ini ke dalam persamaan yang telah kita buat, pemisahan tadi. Nah, tinggal kita masukkan, kita ganti saja nilai M dan N-nya, kita ganti dengan hasil yang telah kita peroleh. Jadi V-nya itu sama dengan K kali konsentrasi NO2 dikali konsentrasi CO pangkat 2. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai konsep laju reaksi, yang mana mungkin materinya agak singkat karena telah dibagi sebelumnya. Jadi kami hanya bahas sampai di sini saja. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.